baby, come with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina dengan stambuk 083201901115, kelas C1 Kebijakan dan Perencanaan Pertanian. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Insinyur Iskandar Hasan MSc dan Bapak Agus Trai SPMSI dan Bapak Faisal SPMSI selaku dosen mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Pertanian. Saya mewawancarai salah satu pegawai dinas terkait, yaitu Ibu Nur Hudaya SPMSI dengan umur 48 tahun, pendidikan yaitu S2, pekerjaan pegawai negeri sipil. Langsung saja saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan pegawai dinas pertanian yang terkait. Pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Pemerintah mengupayakan dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi dan jaminan harga. Misalnya, kebijakan pembenihan, saprodi, penyuluhan, dan pasca panen. Yang kedua, kapan dimulai dilaksanakan kebijakan pertanian? Yaitu mulai dari proses tanam sampai panen dan pasca panen. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut, yaitu mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari mulainya proses penanaman sampai proses pasca panen. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku, yaitu kepada seluruh pelaku agribisnis dan masyarakat petani. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Beberapa kebijakan pertanian yang dilakukan pemerintah secara terpadu, mulai dari kebijakan jadwal tanam, zonasi tanam, bantuan bibit, dan saprodi. Yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian untuk meningkat tahanan pangan, mengembangkan agribisnis, mesejahterakan petani, dan adanya jaminan harga ketika musim panen raya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara saya bersama dengan petani yang bernama Bapak Arisman dengan usia 26 tahun, pendidikan sekolah dasar, dan pengalaman berusaha tani 10 tahun dengan pekerjaan yaitu wira swasta. Pertanyaan pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Yaitu kebijakan pemerintah terhadap pertanian sudah cukup baik, namun belum begitu meluas kepada seluruh masyarakat petani. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kebijakan pertanian dilaksanakan setiap tahun. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut, yaitu di kantor desa ataupun di rumah kepala kelompok tani. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku, yaitu untuk semua para petani. Kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut, yaitu pada saat proses penyuluhan. Yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut, yaitu agar pemerintah lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap petani, seperti memberikan bantuan subsidi kepada petani.